dapat obat insto dan di sini cuma tertera kadaluarsa dan obat setelah 1 bulan dipakai. Tapi kata apoteker tadi jangan memakai obat insto ini lebih dari 1 bulan. Kira-kira kenapa ya? Coba lihat. Ini masa kadaluarsa masih lama, tapi kok disuruh buang setelah 1 bulan? Kenapa? Oke guys, jadi kejadian tersebut adalah Beyond Use Date atau BUD. Jadi untuk penjelasan selanjutnya bisa simak video selanjutnya. Oke, ini adalah suatu obat tetes mata di mana suatu sediaan steril. Jika dibuka sangat gampang sekali untuk terkontaminasi. Jadi walaupun ada BUD dan tanpa pengawet bisa bertahan sampai 7 hari. Dan jika ada pengawet dia bisa bertahan sampai 28 hari. Oke. Tapi kan bukannya di dalam obat ini ada pengawetnya ya? Sedangkan kontaminan itu bisa dicegah dengan adanya pengawet di dalam obat. Kira-kira kenapa kita nggak ngabisin aja obat ini setelah dibuka? Toh di dalam tuh ada pengawetnya. Kenapa ya? Oke, walaupun ada pengawetnya, efektivitasnya bisa saja menurun karena terlalu sering kita tutup buka. Dan kuman bisa saja masuk melalui lubang tetes obat mata ini jika kita tidak berhati-hati. Oh jadi gitu ya. Misalkan obat ini belum sampai tanggal kadaluarsa pun setelah sebulan kita buka itu tetap harus kita buang juga kah? Iya betul banget. Kenapa kita kasih label waktu buka agar kita tahu kapan waktu untuk membuang sediaan obat tetes mata ini. Karena jika digunakan terus-terusan akan menyebabkan infeksi mata atau mengiritasi mata. Kak, boleh tahu cara penyimpanan obatnya nggak ya? Oh boleh. Nah, untuk obat ini, setelah kalian buka tutupnya, seperti ini kalian harus catat tanggal kapan kalian membuka tutup obat ini. Setelah itu untuk penyimpanannya sendiri adalah usahakan taruh di tempat yang sejuk dengan kondisi suhu yang tidak terlalu lembab dan juga tidak terlalu panas, terhindar dari panas terik matahari. Nah setelah itu ujung dari tutupnya di atas seperti ini itu tidak boleh disentuh oleh tangan kalian. Takutnya akan terjadi kontaminasi dan paparan bakteri dan lain sebagainya dari tangan kalian ataupun dari kondisi lingkungan sekitar. Jadi usahakan setelah dibuka jangan dipegang atasnya, dan untuk penggunaannya setelah lewat dari 28 hari walaupun isinya masih banyak tapi harus kalian buang. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan memaparkan video edukasi tentang topik BUD. Pernahkah kalian mendengar istilah BUD? Yuk kita ketahui bersama apa itu BUD dan mengapa kita penting untuk kita ketahui. Definisi BUD. BUD adalah batas waktu penggunaan obat setelah kemasannya dibuka atau setelah diracik. BUD sangatlah berbeda dengan expired tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan. Mengetahui BUD dapat membantu kita untuk menggunakan obat lebih aman dan efektif serta menghindari resiko kerusakan atau kontribusi. Dengan mengetahui BUD, kita dapat meminimalkan resiko efek samping penggunaan obat yang sudah tidak layak dipakai. Tujuan video edukasi. Video ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman kita semua tentang BUD, agar kita bisa lebih bijak lagi untuk menyimpan dan menggunakan obat sehari-hari. Yuk kita simak video berikut ini sampai selesai, agar kita bisa lebih paham pentingnya. Nah, setelah kita telah memahami mengenai gambaran umum tentang Beyond Use Date, kita juga bisa menghitung masa berlaku suatu produk yang akan kita gunakan. Bagaimana caranya? Yuk kita lanjutkan dengan video berikut untuk penjelasan yang lebih lengkap. Sekarang saatnya kita pelajari bagaimana cara menghitung Beyond Use Date dengan tepat, terutama untuk obat racikan atau obat yang sudah dibuka. Berikut adalah contoh racikan. Pada racikan obat ini, kita menggunakan 3 bahan baku dengan tanggal kadaluarsa berbeda. Yang pertama ada Rinovet dengan expired date Agustus 2025, Epexol dengan expired date Oktober 2024, dan Lactulose dengan expired date Januari 2024. Dalam penentuan tanggal batas penggunaan racikan atau Beyond Use Date, kita harus memilih tanggal terawal dari semua bahan baku agar obat yang dibuat tetap aman dan efektif digunakan. Karena Lactulose memiliki tanggal kadaluarsa paling awal yaitu Januari 2024, maka Beyond Use Date racikan ini ditetapkan pada Januari 2024.
Berdasarkan USP 795, jika tanggal kedaluarsa atau expired date obat kurang dari 6 bulan, maka beyond use date obat sama dengan tanggal expired date tersebut. Jika tanggal expired date obat lebih dari 6 bulan, maka beyond use date dihitung sebagai 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum tanggal expired date. Contohnya, jika expired date obat adalah 22 April 2025 dan obat diracik pada Agustus 2024, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung berapa bulan dari Agustus 2024 hingga April 2025. Diketahui sisa waktu penggunaan adalah 8 bulan. Selanjutnya, hitung 25% dari 8 bulan. Didapati adalah 2 bulan sehingga beyond use date obat racikan adalah 2 bulan sejak tanggal pembuatan racikan. Setiap jenis sediaan obat memiliki ketentuan masa berlaku atau beyond use date yang berbeda, tergantung kandungan air dan cara penyimpanannya sesuai standar USP. Misalnya, untuk sediaan oral yang mengandung air tanpa pengawet, beyond use date maksimalnya adalah 14 hari. Lalu, untuk sediaan topikal atau dermal atau mukosal yang mengandung air, maksimal beyond use date-nya adalah 30 hari. Sedangkan untuk sediaan yang tidak mengandung air seperti salep racikan atau puyer racikan, beyond use date maksimalnya adalah 90 hari. Lalu untuk sediaan padatan seperti tablet, kapsul, dan yang lainnya, beyond use date maksimalnya adalah 180 hari. Nah, bagaimana nih? Sudah lihat video edukasi tentang BOD obat kan? Jadi, intinya BOD itu adalah batas waktu aman untuk menggunakan obat setelah kemasannya dibuka. Berbeda dengan tanggal kadaluarsa yang biasanya ada di kemasan. Nah, penting banget nih buat kita untuk selalu cek BOD supaya obat yang kita pakai tetap aman dan efektif. Jadi, jangan sampai pakai obat yang sudah lewat BOD, karena bisa berbahaya dan obatnya sudah tidak efektif lagi. Kalau masih bingung atau ada pertanyaan, jangan ragu tanya ke apoteker atau tenaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton, semoga info ini bermanfaat, dan tetap jaga kesehatan ya.